warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan amal yang sudah kita lakukan mulai dari hari pertama sampai sore hari ini akan Allah terima, kemudian Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan dan pahala yang akan kita dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam senantiasa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat muslimah, pada sore hari ini alhamdulillah kita pun tidak akan menyanyiakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang akan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Yaitu adalah tentunya salah satunya dengan terus dengan semangat untuk senantiasa belajar di dalam memahami Islam. Dan alhamdulillah sore hari ini kita akan mengupas ataupun membahas terkait tentang meneladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus meneladani dakwahnya Rasulullah? Ada apa dengan dakwahnya Rasulullah? Kok sampai-sampai kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk meneladaninya atau mencontohnya? Nah, tentunya pasti ada sesuatu yang sangat berarti ataupun yang sangat besar dampaknya ketika kita bicara tentang perjalanan dakwahnya Rasulullah bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu tentunya tidak ada salahnya juga gitu ya. Kita di sini pertama memahami tentang dakwahnya dulu. Apa sih itu dakwah gitu? Dakwah itu secara mudahnya adalah menyeru atau mengajak. Karena di sini adalah dakwah Islam, berarti di sana kita diperintahkan untuk mengajak manusia kepada Islam atau mengajak manusia kepada kebaikan. Dan insya Allah kita di sini juga sudah memahami bahwa perintah berdakwah itu merupakan sebuah kewajiban untuk semua kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dengan aktivitas dakwah akan ada kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan dan diterapkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Makanya tidak heran kalau kita melihat bahwa hukum berdakwah ini adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim dan perempuan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah ada sekelompok umat di antara kalian
yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dari dua dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah memang merupakan sebuah kewajiban. Sama seperti halnya kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sehingga konsekuensinya ketika kewajiban ini ditinggalkan, berarti kita berdosa. Dan ketika kewajiban ini dilaksanakan, berarti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui bahwa dakwah itu adalah kewajiban, bukan pilihan, maka tentunya kita harus berpikir, dakwah seperti apa yang harus kita lakukan dan siapa yang harus kita jadikan rujukan di dalam melakukan aktivitas dakwah ini, agar dakwah ini mengantarkan kepada tujuan yang seperti sudah Allah tetapkan. Dan ternyata Masya Allah, Islam telah memberikan informasi kepada kita bahwa dakwah yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika Rasulullah berdakwah di Mekah maupun ketika Rasulullah berdakwah di Madinah. Nah, jangan sampai kita itu kemudian meragukan terkait dengan kenapa kita harus meneladani dakwahnya Rasul. Ternyata kalau kita lihat lebih jauh, ada 3 alasan kenapa kita harus meneladani dakwahnya Rasulullah. Yang pertama, tentunya di sana kita mengetahui bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik. Dan itu Allah akui di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Di sana Allah memberikan kabar kepada kita bahwa Rasulullah adalah manusia yang di sana patut kita contoh gitu ya, di dalam kehidupan kita. Bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah atau suri teladan untuk manusia. Nah, berarti dari sini kita bisa memahami Allah saja mengakui bahwa Rasulullah itu adalah manusia terbaik, maka tentunya patut untuk diikuti. Ada 3 alasan kenapa kita harus meneladani dakwahnya Rasulullah. Yang pertama, bahwa Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang di dalam ayat tersebut jelas sekali Allah mengatakan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan atau uswatun hasanah atau teladan yang baik untuk manusia. Yaitu adalah bagi manusia-manusia yang dia akan kembali kepada Allah, kemudian mereka yakin atau percaya dengan adanya hari akhirat, dan yang terakhir adalah bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya dalam kehidupannya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat gitu ya bahwa Allah dengan tegas memerintahkan kepada kita untuk mencontoh manusia hanya kepada Rasulullah saja, bukan kepada yang lain.
Karena memang ya kita juga mengetahui ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah sendiri sudah dikenal sebagai sosok manusia yang bisa dipercaya. Ya, makanya mendapatkan beliau itu gelar Al-Amin. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, perilaku rasul atau akhlak rasul, baik dari tutur katanya, sikapnya, sampai perbuatannya, senantiasa hanya mengacu kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sehingga wajarlah kalau kemudian Aisyah pun mengatakan ya kepada kita bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah seperti Al-Quran yang berjalan. Nah, maka dengan alasan itu memang tidak bisa dibantah lagi bahwa Rasulullah itu adalah manusia terbaik. Sehingga patut untuk dicontoh, patut untuk ditiru, dan patut untuk diteladani. Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Di sana Allah berfirman yang mengatakan bahwa jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikut. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, jika kita mempelajari terkait dengan sirah Rasulullah SAW, maka akan kita dapati bahwa kehidupan Rasulullah adalah dakwah semata. Selama kurang lebih 23 tahun, Rasulullah melakukan aktivitas dakwah di Mekah dan di Madinah. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang di dalam upaya untuk menyebarkan Islam dan menegakkan Islam di dalam kehidupan. Dan Masya Allah, kalau kita kemudian pelajari lebih lanjut tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka akan kita dapati ada tahapan-tahapan di dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat secara terarah dan tersistematis, sehingga bisa mengantarkan pada keberhasilan dakwah dengan tegaknya syariah atau hukum-hukum Allah di dalam mengatur kehidupan manusia. Tahapan dakwah Rasulullah itu ada 3. Yang pertama adalah tahapan pembinaan atau tazkiyah. Pada tahapan ini, Rasulullah melakukan pembinaan kepada para sahabat di Darul Arqam. Pembinaan yang utama sekali dilakukan pada fase ini adalah terkait dengan penanaman akidah kepada setiap orang-orang yang mau menerima Islam. Kenapa? Karena akidah adalah sebagai pondasi atau dasar bagi seseorang untuk membentuk kerangka berpikir dan akan mempengaruhi perilaku ataupun sikapnya di dalam kehidupan. Oleh karenanya, ketika akidah itu sudah ditanamkan, maka kemudian Rasulullah melanjutkan pembinaannya dengan pembinaan dalam masalah sakofah Islam. Hal ini pun sangat-sangat penting dan dibutuhkan oleh orang-orang yang menerima Islam ini dalam kehidupan. Karena dengan diberikannya sakofah-sakofah Islam, maka akan terbentuk kerangka berpikir yang benar bagaimana dia harus menjalani di dalam kehidupan ini dan bagaimana dia harus memperjuangkan Islam. Dan alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam tahapan ini, yaitu dengan pembinaan akidah dan sakofah yang kuat, maka terlahirlah atau terekrutlah beberapa para sahabat dalam waktu yang singkat yang siap menerima Islam dan siap untuk mendakwahkan atau memperjuangkannya di tengah-tengah masyarakat. Siapakah dia, para sahabat itu? Sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama kali menerima dakwahnya Rasulullah, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib,
Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan Zaid bin Haritsah. Tahapan yang kedua di dalam dakwah Rasul itu adalah tahapan berinteraksi dengan masyarakat, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah tafaul ma'al ummah. Tahapan yang kedua ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah pada tahapan dakwah yang pertama, yaitu pembinaan, dilakukan secara berhasil. Artinya, ketika telah banyak individu-individu ataupun orang-orang yang menerima Islam, kemudian mereka mau memperjuangkannya, maka disitulah ada satu kesiapan untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sudah melihat bahwa cukup kekuatan yang dimiliki oleh kelompok dakwahnya untuk menginteraksikan ide-ide Islam di tengah-tengah masyarakat, ditambah setelah Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan Islam secara terbuka, maka pada saat itulah kemudian Rasulullah bersama para sahabat yang telah dibina dengan Islam dengan matang, kemudian mereka terjun ke masyarakat, menginteraksikan ide-ide Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang pada saat itu secara pemahaman tentunya mereka bukanlah masyarakat yang memahami tentang ide-ide Islam. Kita tentunya mengetahui bahwa kondisi masyarakat Quraisy pada saat itu adalah penuh dengan praktik-praktik ataupun adat istiadat yang jahiliyah. Seperti misalkan mereka menyembah berhala ataupun patung, kemudian suka minum khamr, kemudian suka dengan aktivitas pelacuran, dan yang paling terkenal pada saat itu adalah merupakan suatu aib ketika seorang wanita melahirkan seorang anak perempuan. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi pada saat itu, yang kemudian ketika Rasulullah bersama kelompok dakwahnya terjun ke masyarakat, maka kebiasaan-kebiasaan ini ditunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk yang harus dirubah. Kemudian mereka diajak, disadarkan untuk bisa menerima Islam, atau dengan kata lain hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, pada tahapan ini bukan tahapan yang tanpa rintangan ataupun tanpa hambatan. Karena sejatinya sebuah pemahaman yang baru ketika disampaikan di tengah masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda, tentunya akan terjadi sebuah benturan ataupun akan ada yang namanya sebuah reaksi. Itu suatu hal yang pasti. Dan itu ternyata dialami oleh Rasulullah beserta para sahabat ketika mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Tapi Masya Allah, luar biasa, berkat keimanan yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, disertai dengan pemahaman Islam yang bagus, maka semuanya hal itu bisa dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat. Padahal kita tahu pada tahapan ini, karena adalah tahapan yang sangat krusial, terjadinya sebuah perang pemikiran antara yang hak dan yang batil, antara Islam dengan bukan Islam, maka di sana ada satu konsekuensi yang harus diterima oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu berupa penganiayaan, penolakan. Pada tahapan ini Rasulullah
beserta kelompok dakwahnya fokus di dalam menyadarkan masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islam. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah makna bahwa dakwah yang harus kita lakukan saat ini pun ya harus berpijak di atas pemikiran-pemikiran Islam. Karena dengan dakwah melalui pemikiran, maka akan terpengaruh cara berpikir seseorang, kemudian akan mempengaruhi sikap seseorang yang pada akhirnya akan mempengaruhi perbuatan ataupun amal seseorang di dalam kehidupannya. Dan ternyata ini terbukti pelan tapi pasti dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata banyak menjadi medan magnet bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Opini Islam terus digaungkan di tengah-tengah masyarakat tanpa henti, yang pada akhirnya banyak dari para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu pun akhirnya tertarik dan kemudian masuk menerima agama Islam ini tadi. Masya Allah, sebuah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Diperlukan keberanian, keistiqomahan, dan kesabaran di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam yang dilandaskan kepada akidah yang benar tadi. Tahapan dakwah yang ketiga adalah tahapan penerapan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan. Tahapan ini akan terjadi setelah tahapan dakwah yang kedua berhasil dilaksanakan secara sempurna. Hal ini ditandai dengan adanya opini umum tentang Islam yang terbentuk di masyarakat, yang kemudian membentuk sebuah kesadaran umat untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan, gitu ya. Maka dari situ kemudian umat akan menyerahkan kekuasaannya kepada Islam. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti disitulah saatnya Islam diterapkan di dalam kehidupan untuk mengatur kehidupan manusia. Tentunya dalam semua aspeknya, mulai dari pemerintahannya, ekonominya, pendidikannya, pergaulannya, dan yang lain-lainnya. Dan ini kalau kita melihat dari sejarah dakwahnya Rasul, maka Rasulullah pertama kali menegakkan hukum-hukum Islam yang diterapkan di dalam kehidupan itu adalah di Madinah. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, itulah tahapan dakwah Rasulullah di dalam menyebarkan Islam dan menegakkan hukum-hukumnya di dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu bukan semata-mata hanya bisa difahami dalam tataran pemikiran atau di dalam benak kita saja, tetapi Islam itu harus sampai kemudian bisa diterapkan atau direalisasikan di dalam mengatur kehidupan manusia. Oleh karenanya Rasulullah mencontohkan demikian dalam dakwahnya. Jadi dari sana kita bisa mengetahui juga bahwa Islam itu bukan hanya sebatas agama, tetapi Islam itu adalah sebuah ideologi, sebuah mabda, sebuah sistem yang akan mengatur kehidupan manusia, di mana aturan-aturannya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana kita akan bisa mengetahui bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang lengkap,
yang dia mengatur kehidupan manusia dalam aspek hablum minallahnya, hablum minannasnya, dan juga hablum minannafsnya. Sehingga dari sini kita bisa tahu betapa Islam itu akan dirasakan rahmatnya ketika memang direalisasikan atau diwujudkan. Dan itu Rasulullah tunjukkan ketika Rasulullah berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, di mana masyarakatnya pada saat itu diatur dengan hukum-hukum Islam. Maka Islam memberikan rahmat kepada semuanya. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menyebarkan dan menegakkan Islam di dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari aktivitas dakwahnya Rasul ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa Rasulullah melakukan aktivitas dakwah ini pijakannya adalah pemikiran, atau yang kemudian kita sebut dengan dakwah pemikiran. Kenapa harus dengan pemikiran? Karena pemikiran itu akan mempengaruhi pemahaman seseorang, mempengaruhi perasaan seseorang, dan pada akhirnya nanti akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sehingga ketika kita ingin merubah seseorang itu dari kondisi yang buruk menuju kepada kondisi yang baik, maka harus dirubah pola pikirnya. Ketika pola pikir sudah berhasil dirubah, pasti itu akan mempengaruhi perasaannya. Ketika pemikiran dan perasaan terkait satu sama lain, maka akan membentuk sebuah pemahaman yang baru, dan pemahaman ini akan mendorong orang itu untuk melakukan perbuatan ataupun amal sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikirannya tadi. Sehingga dari sini jelas sekali Rasulullah beserta para sahabat yang tergabung dalam kutlah dakwah yang dia concern ataupun istiqomah ya di dalam menyebarkan Islam itu adalah dengan merubah pemikiran-pemikiran masyarakat jahiliyah pada saat itu gitu ya, untuk dikenalkan kepada pemikiran-pemikiran yang Islam. Maka dari sini memang dakwah yang harus dilakukan adalah bertumpu kepada dakwah pemikiran ya, bukan dengan yang lainnya. Yang kedua, Rasulullah menyebarkan Islam dan menegakkan Islam ini tidak sendirian, tetapi Rasulullah berdakwahnya adalah secara berjamaah atau berkelompok. Karena menyebarkan Islam dan menegakkan Islam ini adalah sebuah mega proyek yang harus dikerjakan secara bersama-sama, tidak bisa sendirian. Yang ketiga, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tanpa kekerasan, atau dengan kata lain dengan tidak menumpahkan darah. Maka dari sana kita bisa melihat, Masya Allah, bahwa dakwah yang dilakukan Rasulullah itu berjalan secara alami dan dilakukan secara terarah, tertarget, tersistematis ya, konsisten, dan tadi dilakukan secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya menghantarkan pada sebuah hasil yang sangat luar biasa, yaitu adalah tegaknya sebuah sistem kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah,
setelah kita mengkaji secara teliti dan mendalam terkait dengan aktivitas dakwahnya Rasulullah, maka sejatinya kita pun saat ini bisa meniru, bisa meneladani, bisa mencontoh apa yang telah Rasulullah lakukan di dalam melakukan sebuah perubahan kehidupan dari zaman jahiliyah menuju kepada masyarakat yang diatur dengan aturan-aturan Islam. Karena pada dasarnya kondisi yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu dengan kondisi kita hari ini itu pada hakikatnya sama. Yang berbeda hanyalah sarana-sarana kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Dulu ketika masa jahiliyah, di sana kita bisa melihat bahwa mereka hidup di dalam keterpurukannya, keterbelakangannya, dan kebodohannya. Tetapi ketika Islam itu datang, kemudian disebarkan oleh Rasulullah, maka masyarakat jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang Islam. Nah, hatta saat ini kita saat ini hidup di dalam sebuah sistem kehidupan yang dia berasal dari buatan manusia, yaitu adalah sekuler, kapitalis, demokrasi, dan liberalis. Yang tentunya sistem ini bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian berarti bisa dipastikan saat ini kita hidup bukan di bawah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun aturan-aturan Islam, yang kemudian bisa kita katakan bahwa kondisi saat ini sama seperti pada kondisi ketika di Mekah atau jahiliyah pada saat itu. Disadari atau tidak, saat ketika hidup di bawah sistem sekuler, kapitalis, demokrasi, dan liberalis, pada saat ini kondisi umat Islam hidup dalam keterpurukan, keterbelakangan, kesengsaraan, kezoliman, dan yang lain-lainnya. Saat ini kita bisa melihat bagaimana ketika sistem ekonomi, pemerintahan, pendidikan, politik, budaya tidak diatur dengan Islam, maka banyak mengantarkan kepada kerusakan di dalam kehidupan. Satu contoh dalam masalah ekonomi. Ketika ekonominya tidak menggunakan ekonomi Islam, maka kita melihat saat ini banyak sekali aset-aset rakyat ataupun harta milik umat bisa dikuasai oleh segelintir orang yang mereka memiliki modal ataupun kapital yang besar, yang akibatnya melahirkan banyak pengangguran di mana-mana dan terjadi kesenjangan yang sangat terjal antara si kaya dan si miskin. Kemudian dalam masalah pemerintahan, banyak sekali juga kita melihat saat ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak pro kepada rakyat, tetapi lebih dalam tanda petik memihak kepada pihak kapital atau orang-orang yang memiliki modal besar. Kemudian dalam masalah pendidikan, saat ini kita bisa melihat bagaimana persoalan dalam bidang pendidikan itu cukup banyak sekali. Tawuran, remaja yang hamil di luar nikah, remaja yang kemudian terjebak dengan pergaulan-pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa melihat
output dari pendidikan ini yang beriman dan bertakwa sesuai dengan cita-cita yang termaktub di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Kemudian juga dalam bidang yang lain, misalkan terkait dengan budaya, kita bisa melihat saat ini betapa budaya asing, pemikiran-pemikiran asing menggempur kehidupan umat Islam. Sehingga banyak sekali umat Islam yang terjebak kepada pergaulan-pergaulan bebas, ya, dan hal-hal yang memang menjadikan mereka itu dekat dengan pelacuran, pembunuhan, dan lain-lainnya. Tentu ini menjadi sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan untuk kita. Dan ini tidak boleh kemudian kita biarkan tanpa ada satu upaya untuk melakukan perubahan menuju pada kehidupan. Umat Islam tidak boleh berdiam diri melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran di mana-mana. Tetapi yang harus dilakukan adalah bergerak untuk melakukan sebuah perubahan. Yang tentunya perubahan itu adalah dengan aktivitas dakwah. Allah juga mengingatkan kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Artinya, ketika umat Islam ingin keluar dari keterpurukannya, ingin keluar dari kesengsaraan hidupnya, maka tentunya harus ada perubahan yang mendasar, perubahan yang inkilabi, perubahan yang menyeluruh di dalam kehidupannya. Dan perubahan itu hanya bisa diraih dengan perubahan yang menuju kepada Islam kafah dengan tegaknya syariah, dan tentu dengan hadirnya sebuah institusi ataupun lembaga yang akan menjaga dan menerapkan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, untuk bisa mewujudkan adanya sebuah perubahan yang hakiki, yaitu menghadirkan kembali kehidupan Islami yang diatur dengan hukum-hukum Allah sebagaimana yang pernah Rasulullah perjuangkan di Madinah, maka tentunya diperlukan adanya suatu upaya yang serius, sungguh-sungguh, konsisten, dan kerjasama tim yang baik di dalam memperjuangkannya. Kenapa kita harus memperjuangkan sistem kehidupan yang Islami ini? Tentunya ada dua alasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengacu kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, dari nas ini jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Karena Allah sudah mempersiapkan seperangkat aturan yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs, yang itu tinggal diterapkan saja di dalam kehidupan ketika memang ada sebuah sistem yang menaunginya.
atau sebuah sistem yang akan menjamin terlaksananya hukum-hukum itu. Apa sistem kehidupan itu? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah sistem kehidupan yang di situ hanya menggunakan hukum-hukum Allah yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah dengan melihat afalnya Rasul yang menerapkan syariat Islam di Madinah dalam tataran kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dua alasan ini menjadi dasar yang kuat bahwa kita harus memposisikan menjadi orang-orang yang akan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan dan juga bulan perjuangan. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita diperintahkan untuk menahan lapar dan haus saja dari pagi sampai petang, tetapi di sana kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang. Tetapi sebaliknya, kita harus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, hal-hal yang Allah sukai atau hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, dakwah adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita. Maka ambillah dakwah ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan berdakwah akan banyak kebaikan yang tersebar di muka bumi ini. Oleh karenanya, dengan kebaikan yang tersebar tadi, Allah pun memberikan sebuah imbalan yang sangat besar bagi para pengemban dakwahnya, yaitu adalah pahala yang terus mengalir sampai di yaumil akhir, dan tentunya Allah sudah menyediakan sebuah tempat kembali yang sangat baik dan juga sangat indah, dan itu dikatakan adalah sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, subhanallah, imbalan atau balasan yang begitu besar yang Allah berikan kepada para pengemban dakwah. Nah, apakah kita tidak tergiur dengan tawaran imbalan yang begitu besar dan tidak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita akan menyambut tawaran itu tadi tanpa tapi dan nanti. Kita akan bersegera untuk melaksanakannya, karena begitu mulianya Allah memuliakan orang-orang yang akan membela agamanya. Mari di bulan Ramadan ini sekali lagi kita posisikan diri kita sebagai orang-orang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.